Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat buat teman-teman kelas Biokimia Farmasi Universitas Peradaban. Jadi untuk minggu ini Ibu sengaja untuk metode pembelajarannya itu Ibu ubah. Ibu bikin video pembelajaran terkait topik yang ketiga, yaitu tentang enzim dan metabolisme. Oke, untuk capaian pembelajarannya ada 3. Yang pertama, nanti kalian akan belajar tentang pengertian enzim. Yang kedua, membedakan antara anabolisme dan katabolisme, terus respirasi aerob dan anaerob, dan yang terakhir adalah menjelaskan pengertian fotosintesis. Oke, jadi kenapa sih ternyata kalian perlu banget tahu tentang enzim dan metabolisme ini? Ternyata untuk metabolisme itu pasti memerlukan enzim, sehingga nanti dari detail enzimnya itu kita harus tahu betul dari segi komponen, terus apa aja yang mempengaruhi kerja enzim dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan minggu ini. Oke, untuk yang pertama, kalian perlu tahu dulu nih komponen enzim itu apa. Ya, ternyata komponen enzim itu ada 2, ya. Yang pertama itu apoenzim dan yang kedua kofaktor. Bedanya apa, Ibu? Ternyata apoenzim itu yang tersusun atas protein, sedangkan kofaktor itu yang non protein. Contohnya apa, Bu? Contohnya untuk kofaktor ini ada ion anorganik, ya. Ion organik itu terdiri dari magnesium, Cu, Mn, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk komponen non protein yang lainnya itu ternyata ada koenzim, ya. Contoh koenzim itu ada NAD, FAD, dan vitamin. Oke. Nah, untuk gabungan antara apoenzim dan koenzim itu ternyata itu disebut holoenzim. Nah, untuk cara kerjanya, oke, Ibu akan menjelaskan cara kerjanya. Ternyata cara kerja enzim itu dibagi menjadi 2. Yang pertama apa? Yang pertama itu kerja enzim menurut teori gembok dan kunci, ya, menurut Emil Fischer 1894, ya. Dimisalkan enzim itu sebuah gembok, sedangkan substrat itu kuncinya. Ya, nanti Ibu akan share slide-nya di sebelah kiri. Nanti si substrat sama enzim itu ternyata itu mempunyai sisi aktif yang bisa saling berikatan, ya. Enzim memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat, ya, seperti gembok dan kunci. Nanti gambarnya diperhatikan, substratnya ini enzimnya, di tengahnya itu ada sisi aktif, sehingga itu enzim dan substrat itu tepat pas seperti gembok dan kunci. Oke, untuk teori yang kedua, ya, teori yang kedua itu substrat dan enzim itu mempunyai teori kecocokan terinduksi, ya. Ternyata sisi aktifnya itu fleksibel, sehingga substrat sama enzimnya itu sisi aktifnya itu secara fleksibel, secara perlahan, secara kecocokannya itu akhirnya pas dan tepat. Itu menurut Daniel Koslan 1954, gitu. Jadi untuk selanjutnya, faktor-faktor apa aja sih yang sebenarnya mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama adalah faktor suhu, ya. Suhu ini ternyata ketika enzim butuh suhu optimal, ya, optimal itu
enzim ini secara optimal bekerja semakin tinggi atau semakin tinggi suhunya, terjadi denaturasi protein, ya. Artinya apa? Denaturasi protein itu proteinnya tuh memecah, ya. Jadi kalau misalkan semakin tinggi suhunya akan mengalami denaturasi protein. Tapi kalau misalkan suhunya rendah, terjadi penghambatan reaksi. Jadi untuk grafiknya itu seperti gunung, ya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi suhunya ataupun terlalu lembah. Kalau rendah itu pasti akan penghambatan reaksi, seperti itu. Yang kedua, faktor kerja enzim itu dipengaruhi oleh pH, ya. pH itu perubahan pH pada mempengaruhi perubahan asam aminonya, sehingga sisi aktif, ya, sisi aktif itu menghalangi penggabungan substrat sama enzim itu tadi. Jadi ternyata kalau misalkan pH-nya tidak stabil atau perubahan pH itu bisa mempengaruhi sisi aktifnya yang bisa bertemu antara substrat sama si enzimnya. Grafiknya juga sama seperti gunung, nanti gambarnya bisa lihat di slide. Oke. Terus faktor selanjutnya adalah aktivator dan inhibitor, ya. Untuk aktivator ternyata molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat, ya. Contohnya apa? Ion Cl atau enzim amilase saliva, ya. Untuk inhibitor artinya itu yang menghambat molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Contohnya adalah ion sianida. Jadi nanti contoh-contoh inhibitor juga ada dua, inhibitor yang kompetitif dan inhibitor yang non-kompetitif. Oke, terus untuk faktor selanjutnya adalah konsentrasi enzim, ya. Semakin besar konsentrasinya, enzim semakin cepat reaksi, ya. Nanti aktivitasnya juga mempengaruhinya. Oke, untuk konsentrasi substrat juga salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim, ya. Makin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi ternyata. Ya, jadi walaupun substratnya banyak, reaksi itu belum tentu akan semakin cepat terjadinya. Oke. Jadi itu tadi hal-hal yang harus kalian tahu, ya. Dari segi faktor cara kerja enzim, terus komponennya, karena nanti erat kaitannya dengan proses-proses metabolisme yang akan terjadi. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang metabolisme. Untuk metabolisme kalian akan belajar tentang katabolisme dan anabolisme. Untuk katabolisme ini tujuannya adalah untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul, ya. Contohnya itu apa? Terjadi pada respirasi. Respirasi ada dua macam, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sedangkan anabolisme tujuannya untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Contohnya itu fotosintesis atau asimilasi. Oke. Jadi untuk katabolisme karbohidrat itu ada tahapannya. Yang pertama, respirasi aerob itu mempunyai 3 tahap. Yang pertama glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Ya, nanti di antara glikolisis dan siklus Krebs itu ada satu tahap namanya dekarboksilasi oksidatif. Sedangkan respirasi anaerob atau fermentasi ada 2 contohnya, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Oke, jadi untuk tahapan respirasi aerob dulu, ya. Jadi untuk glikolisis ini rangkaian reaksi yang menguraikan satu molekul glukosa yang terjadi di sitoplasma, ya, menghasilkan
2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Ya, untuk 2 asam pirufat ini mengalami dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs ya, menjadi 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Oke. Terus untuk siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Ya, untuk yang dihasilkan itu ada 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Oke. Dan untuk respirasi aerob itu secara tahap selanjutnya mengalami namanya siklus Krebs. Nanti siklus Krebs itu bisa dibaca dari sitrat, isositrat, ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, terus malat, oksaloasetat, dan di atasnya itu ada asetil-CoA yang tadi proses dekarboksilasi oksidatif. Oke, untuk yang terakhir ada sistem transport elektron ya. Untuk sistem transport elektron ini terjadinya di mitokondria. Apa yang dihasilkan? Ternyata yang dihasilkan itu 34 ATP ya. Jadi nanti ada reaksinya itu ada 10 NADH2, 5 O2, enzimnya itu sitokrom, 5H2O, 10 NAD, dan 30 ATP. Nanti untuk reaksinya bisa kalian lihat di slide. Oke, jadi untuk tahapan keseluruhan total energi yang dihasilkan dari respirasi seluler itu ternyata ada 38 ATP. Ya, dari glikolisis 2 ATP, siklus Krebs 2 ATP, dan transfer elektron 34 ATP. Oke. Selanjutnya respirasi anaerob. Oke. Respirasi anaerob itu contohnya fermentasi. Fermentasi ada fermentasi alkohol dan fermentasi yeast atau jamur. Untuk tahapan reaksinya C6H12O6 menjadi 2CO2, 2C2H5OH, dan 2 ATP. Ada juga namanya fermentasi asam laktat ya. Biasanya ini ada digunakan untuk pembuatan yogurt gitu. Oke, dan untuk topik yang terakhir ada anabolisme karbohidrat. Untuk anabolisme ternyata terjadinya itu proses fotosintesis, peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Untuk reaksinya pasti kalian sudah paham ya, kalau reaksi fotosintesis itu 12H2O, 6CO2 menjadi C6H12O6, 6O2, 6H2O. Ya, tempatnya di kloroplas ya. Kloroplas dibagi menjadi 2, stroma dan tilakoid. Stroma itu tempat glukosa terbentuk dari CO2 dan H2O. Tilakoid itu yang menangkap cahaya dan mengubah ke energi kimia. Sedangkan grana adalah satu tumpukan tilakoid seperti itu. Oke, untuk jalannya fotosintesis terjadi ada bisa reaksi terang, ada juga reaksi gelap. Untuk reaksi terang itu tergantung dari cahaya ya. Biasanya memerlukan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak tergantung dengan cahaya. Ya, untuk reaksi terang ini nanti proses penyerapan foton dan mengubahnya ATP menjadi NADPH ya. Terjadinya di membran tilakoid. Ya, waktunya itu di siang hari. Zat yang dibutuhkan itu ada kloroplas untuk menyerap energi cahaya merah dan nila. Terus energi tersebut memecah air atau fotolisis air. Ya, nanti untuk
NADPH dan ATP itu akan digunakan untuk reaksi gelap sebagai O2 dilepas dan sebagian digunakan untuk katabolisme. Sedangkan reaksi gelap nanti terjadinya di stroma ya. Untuk zat yang dibutuhkan itu ada ATP, NADPH, dan RUBP. Untuk waktunya bisa siang dan malam hari. Prosesnya dimulai saat CO2 diikat atau difiksasi ribolusa atau ribolusa bifosfat. Terus senyawa 6 karbon pecah menjadi 2 fosfor gliserat. Terus PGA menerima gugus fosfor dari ATP, elektron dari NADPH. Oke, untuk hasilnya itu ada 12 PgAl. Ya. Untuk glukosa 6 fosfat digunakan untuk membentuk karbohidrat hasil akhir fotosintesis berupa sukrosa, amilum, dan selulosa. Oke. Terima kasih untuk topik materi yang ketiga. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan nanti bisa kalian sampaikan di kolom komentar atau bisa japri ibu. Dan untuk tugasnya silahkan kalian resume apa yang sudah ibu sampaikan dan kalian pahami perbedaan antara anabolisme, katabolisme, respirasi aerob, anaerob, dan lain sebagainya. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.